Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Heri Subianto, spesialis bedah saraf, konsultan neurofungsional. Pada kesempatan kali ini setelah vakum sekian lama ya karena pandemi, meskipun kita masih dalam suasana pandemi, kita akan coba menampilkan beberapa tips motivasi, tips and trik tentang penanganan epilepsi ya. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya teman-teman harus tetap beraktivitas ya, dan harus bisa mengenali apa yang namanya itu trigger atau pencetus kejang ya. Jadi kenapa ini penting? Karena ketika kita bisa mengenali hal-hal tertentu yang bisa menjadikan kejang tercetus atau mudah muncul, kita bisa mengenali dengan baik, maka kita bisa mengontrolnya. Nah, poinnya di situ. Nah, makanya kalau bisa punya catatan atau diary, misalkan pada aktivitas tertentu kejang mudah timbul. Nah, beberapa hal yang terkait dengan pencetus kejang itu yang seperti dilaporkan dalam beberapa jurnal, misalkan kurang tidur. Nah, kita bilangnya sleep deprivation atau kurang tidur. Memang sebaiknya tidur itu diusahakan 8 jam sehari ya. Tidak harus sehari langsung 8 jam, tapi bisa dibagi ya. Nah, kemudian tidur yang tidak baik, misalkan terganggu, baru mau tidur terganggu terbangun kayak gitu, kita bilangnya disrupted sleep ya. Terus kemudian sakit. Nah, makanya kalau sakit usahakan jangan melakukan aktivitas yang berlebihan. Sakit ini bisa dengan demam atau tanpa demam. Yang paling kita khawatirkan tentunya yang ada demamnya ya, karena akan mudah sekali memicu untuk timbulnya kejang. Terus kemudian flashing light. Nah, flashing light ini saat ini karena semuanya dituntut untuk melakukan kegiatan online, jadi banyak berhadapan dengan monitor, gadget, HP, kita sering lupa. Nah, itu harus dibatasi. Penggunaan gadget diusahakan seminimal mungkin, yang perlu-perlu saja. Dan diusahakan suasananya jangan di tempat yang gelap. Usahakan terang, sinarnya cukup sehingga mengurangi intensitas flashing light-nya itu. Lebih baik lagi kalau misalkan pakai kacamata yang anti radiasi atau anti UV ya, dengan mengurangi paparan terhadap gadget, komputer yang tidak perlu ya. Paparan terhadap flashing light ini juga diharapkan akan berkurang sehingga resiko untuk rentan muncul kejang jadi berkurang ya. Berikutnya alkohol, tentunya tidak boleh dikonsumsi ya karena bisa memicu kejang. Kemudian stres. Nah, stres ini harus hati-hati karena stres tentunya pencetusnya macam-macam. Saya sarankan untuk teman-teman jika memang ada problem segera konsultasi ke peer group, bisa misalkan orang tua, saudara atau suami atau istri seperti itu untuk mengurangi beban stresnya. Kemudian pada ibu-ibu atau wanita itu kadang mendekati masa haid itu akan mudah untuk muncul kejang. Jadi tergantung dari siklus menstruasi. Makanya kalau mensnya itu teratur, diusahakan dengan baik. Ketika menjelang mens sehari 2 hari usahakan mengurangi aktivitas sehingga nanti kejangnya akan banyak terkontrol, tidak mudah muncul ya. Terus tidak makan dengan baik ya. Tidak makan dengan baik artinya itu kelaparan dalam waktu yang cukup lama ya. Terus kemudian dehidrasi, keluar keringat banyak, cairan tubuh kurang, kadar gula darah rendah, kurang vitamin, kurang mineral, dan beberapa makanan tertentu, misalkan seperti kafein yang berlebihan atau kopi ya. Kopi mungkin sehari 1 cangkir cukup, tapi kalau sampai 5 cangkir, 6 cangkir mungkin itu berlebihan dan bisa memicu kejang ya. Itu tadi beberapa hal yang kira-kira bisa menjadi pemicu kejang. Nah, sekarang teman-teman tinggal amati nanti kira-kira, buat diarinya. Apa kira-kira dari beberapa hal itu yang bisa kalau aku melakukan ini, kok jadi rentan kejang. Nah, yang paling sering itu biasanya kurang tidur atau terlalu capek sama main gadget. Nah, selamat dipraktekkan, mudah-mudahan ini membantu sehingga kontrol terhadap kejang jadi lebih panjang. Terima kasih, kita akan jumpa di beberapa video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.